Sampai ke-8 Shikamaru memang telah membuat keputusan paling mengejutkan sekarang ini. Dia mempercayai Boruto. Dengan demikian akses Boruto ke desa itu lebih leluasa lagi karena jelas nih dekengannya itu pusat bro, Paman Shikamaru. Kondisi setelah 3 tahunan ternyata Shikamaru akhirnya benar-benar tersadar. Tak melalui Sarada nih, tak melalui Sumire maupun bukti yang ada. Dia sadar karena baru saja ditampar dengan metode Amado cara dia mengungkapkan kejanggalan dan rasionalitas bukti yang telah muncul itu. Dengan cara seperti itulah bukan Shikamaru namanya jika dia tak membuat hipotesa dan metodenya sendiri. Kau Uzumaki Boruto yang asli kan? Buktikan padaku jika kau memang putra asli dari Naruto Uzumaki. Ya, kalimat itu sontak membuat Boruto kaget, tetapi dengan tenang Shikamaru mengatakan bahwa dia percaya kepadanya. Hal itu membuat perbedaan besar. Jelas nih sekarang Boruto punya orang paling penting dengan otak brilian yang bisa ia berikan kebenaran yang sesungguhnya. Dari sini keputusan Sang Hokage ke-8 itu akan benar-benar mengubah jalannya cerita. これは俺の物語だ。 Oke, awalnya kita tahu bahwa pro kontra Shikamaru memang tengah menjadi isu hangat sejauh ini nih, lantaran dia pada akhirnya bergerak sendirian untuk membuktikan kecurigaan yang makin menguat tentang Kawaki dan Boruto. Jika Boruto yang sebenarnya adalah pria yang dikejar desa 3 tahunan lalu dan terus untuk diburu. Bagaimana rasa nggak enaknya Shikamaru dengan Naruto ya jika tahu hal itu, karena membuat sang putra itu hidup menjadi semengerikan dan setelantar tersebut. Apalagi Shikamaru selalu mengingat nasihat Asuma Sarutobi. Raja adalah bidak pion, karena itulah dia bukanlah raja sebenarnya. Raja sebenarnya adalah mereka para generasi-generasi baru yang mewarisi perjuangan melindungi Hinokuni. Ya tentu Shikamaru lantas membuktikan hal tersebut benar atau enggak adanya. Sebelum dia memberikan keputusan kepada Boruto, dia itu membuat gambaran menarik nih dari apa yang terjadi antara Sumire dan juga Amado. Di sana dia tahu bahwa Amado itu memang sudah curiga antara Boruto dan Kawaki. Itulah kenapa hipotesa Amado menjelaskan bahwa tanda karma ia tanamkan itu ada pada Kawaki karena data Akebi juga ada di sana. Artinya Amado yakin bahwa suatu telah mengutak-atik ingatannya, dan Boruto yang berada di luar desa sekarang ini yang dianggap Kawaki mestinya dia tak memiliki kekuatan dari seorang Otsutsuki Momoshiki. Itulah kenapa dia minta Ino untuk memberikan data catatan misi-misi lama Shinobi Konoha sendiri. Dan ia kaget bukan main tuh jika yang sebenarnya meninggalkan desa adalah Boruto yang asli, yang notabene adalah anak dari Nana Daime, karena di sana tak ada catatan Kawaki sejak lama. Yang ada adalah nama Boruto. Dan barulah kemarin di chapter ke-6-nya Shikamaru sudah memutuskan selama ini, serta ada alasan kenapa dia belum ingin jadi Kage ke-8 resmi, karena Shikamaru juga masih mempraduga bahwa Nana Daime itu juga masih hidup. Dan akhirnya melalui teknik Shinten Shinojutsu itu Shikamaru menanyakan langsung nih, Boruto, ini Shinten Shinojutsu, beri aku respon tanpa mengeluarkan suara apapun. Sebisa mungkin jangan tampakkan ekspresimu juga. Biar ku beritahu terlebih dahulu, komunikasi ini bukanlah dari tim sensor, tapi percakapan yang terhubung ini atas bantuan Ino Yamanaka. Ini komunikasi tertutup yang tak akan meninggalkan jejak. Boruto kemudian menjawabnya nih, sepertinya paman sudah menjadi Hokage ya. Apa tak masalah diam-diam berbuat seperti ini? Memang ada yang memanggilku Hokage ke-8 agar lebih praktis, tapi posisi ini hanyalah sementara. Aku belum menjabat secara resmi. Percakapan itu pada akhirnya akan membuka sesuatu yang lebih serius nih. Aku tidak bertanya soal itu. Atas dasar apa aku harus percaya kepada paman? Jangan banyak komentar Boruto. Pertama-tama menjauhlah dari tempat itu. Ada yang datang mengejarmu. Ya dari sini saja Shikamaru memberikan perbedaan nih dan bantuan informasi nyata untuk Boruto sendiri. Dia semakin dekat dan membuat keputusan hingga akhirnya mereka berkomunikasi lagi. Woi paman Hokage ke-8, kalau ada yang dibicarakan denganku harusnya kau beri perintah supaya tak ada gangguan seperti barusan. Maaf Boruto, apapun yang terjadi Konoha bermaksud untuk menghabisimu. Bukan hanya para petinggi desa, tetapi juga seluruh negara api. Sebagai Hokage tidak masuk akal jika aku menghentikan Mitsuki. Boruto kemudian menjawabnya, lalu sebenarnya apa yang kau inginkan? Disinilah poin menariknya teman-teman.
Ada yang bisa aku lihat maupun bisa aku lakukan karena aku adalah Hokage. Aku tidak bisa menolongmu secara terang-terangan, tetapi aku yakin bisa membantumu dengan caraku sendiri. Untuk itu aku ingin meminjam kekuatanmu. Apa kau itu sebenarnya adalah Boruto Uzumaki? Kau tahu, sebelum mendengar percakapan Amado sama sekali tak terpikir olehku akan kemungkinan bahwa ingatanku ini adalah palsu. Tapi jika penjelasan darimu cocok dengan teoriku, Kawaki dan Boruto, dengan menggunakan posisi kalian semuanya jadi masuk akal lagi. Nah, dari sanalah Hokage ke-8 itu akan siap menerima Boruto nih dengan konsekuensi itu kesatuan desa nih. Tapi namanya Shikamaru pasti punya caranya sendiri untuk aman dari rencana tersebut. Shikamaru sudah menanyakan kesediaan Boruto untuk membantunya nih. Tentu ini pada akhirnya akan menguntungkan kedua belah pihak dan setidaknya akan memberikan sebuah kekuatan pada Boruto sendiri, dimana keyakinan jika ada orang penting di desa yang ia bisa percaya bahwa ingatan mereka itu telah ditukar, maka dia punya bantuan lagi sosok Hokage dan itu sangatlah strategis. Dengan cara seperti itu, segala informasi tentang desa jika mendapati ancaman atau hal penting lainnya, Shikamaru langsung bisa memberitahu Boruto dengan syarat ia harus menggunakan sebuah tanda agar Boruto bisa merasakannya, sama seperti ketika Mitsuki terlebih dahulu memberitahu Shikamaru jika Boruto juga ada di desa. Ya, kemarin yang berguna nih ketika Boruto akan diserang oleh Mitsuki itu, Shikamaru ini sempat memberitahunya terlebih dahulu bahwa serangan itu akan dilakukan oleh seseorang yang familiar dengan Boruto sendiri. Bahkan mereka berdua itu sudah sepakat untuk berbicara lebih serius dan tanpa gangguan. Tentu dengan adanya informasi seperti ini, Boruto pun juga akan beritahu lebih lengkap lagi bahwa sosok Jubi yang menjadi transformasi sekarang ini adalah para Ego Jubi menjadi ancaman yang lebih serius ketimbang Quote sendiri. Karena jika Ego Jubi datang dan bayangkan Jura sendiri datang dan mengatakan mengincar Naruto nih, bahwa dia masih hidup di suatu tempat, tentu dong orang seperti Shikamaru akan membaca informasi ini dengan sangatlah jelas. Momennya juga pas nih, karena 3 tahunan ini kenapa Shikamaru belum yakin mengambil posisi Hokage resmi itu dikarenakan dia juga masih menunggu nasib Naruto yang belum diketemukan sampai sekarang. Nah, dengan hipotesa seperti itu nih, kemungkinan pertama jelas Shikamaru minta Boruto untuk menjaga desa dari balik bayangan nih, sama peran yang dijalankan guru sekaligus idolanya Sasuke. Apalagi Boruto sendiri mengatakan jika Boruto ini berjalan di atas jalan ninja gurunya Sasuke tersebut. Tentu hal seperti ini menarik bagi Boruto nih, melindungi dan menjaga desa yang dia cintai. Dia bisa menghapus cakranya itu dan tak terdeteksi TV sensor. Namun Boruto hanya harus berhati-hati kepada Kawaki agar kehadirannya juga tak disadari, dan mesti dia tentunya menjaga jarak. Karena kalau bagi Shikamaru nih, sebelum dia tahu bahwa ada Ego Jubi bagnya sebagai Hokage, masalah besar yang selalu dihadapi adalah ancaman lagi untuk Quote sendiri yang sempat muncul dan mengacau di desa. Nah, ketambahan dirinya sekarang juga menghilangkan, tentu ini akan berpotensi dia kembali, dan sebenarnya itu Kawaki juga tak perlu terlalu dipusingkan. Karena yang sedang menjadi masalah bagi Kawaki itu hanyalah keberadaan Boruto yang mengancam nyawa Naruto. Jika Boruto terus menjauh dari desa Konoha, maka Kawaki tak akan membuat masalah yang begitu berarti. Selain itu, Shikamaru juga telah mengenal Sasuke lama nih. Rasanya sebagai seorang ninja berpengalaman dan naluri kuat seperti Sasuke itu, dia tak akan sembarangan mengambil jalan lain lagi jika dia ingin berkhianat. Bisa jadi malah jika hipotesanya benar, Sasuke lah yang mati-matian untuk melindungi putra Naruto yang asli itu. Sesuatu yang sebenarnya jika Naruto tak ada, harusnya Shikamaru lah yang juga mengambil peran itu. Karena sejak awal dialah orang yang juga dekat dengan keluarga Uzumaki. Jadi sudah semestinya di momen sekarang ini, setelah bukti-bukti yang ada dan kecocokan informasi, Shikamaru akan memperbaiki semuanya, menempatkan Boruto ke tempat di mana dia semestinya dihormati. Keputusannya menerima Boruto lagi, dan Boruto mempercayai Shikamaru adalah plot twist dan salah satu pencapaian awal menarik dalam strategi langkah mereka berdua untuk memecahkan omnipoten paradoks. Ini sembari menjaga nih hal-hal penting untuk keberlanjutan desa daun tersembunyi dari invasi yang akan segera menyerang desa, ya Ego Jubi. Dari sana nih, takdir pria bermata biru itu semakin usianya dewasa, semakin pula beban hidup dan tanggung jawabnya juga bertambah. Tapi bukan Boruto namanya jika dia tak mampu melakukan hal itu. So, what do you think guys about Boruto? Thanks telah telah menonton video ini, and will we come back again.